Hai guys, selamat datang kembali di audio kehidupan. Kamu pernah nggak mikir mau jadi orang kaya biar bisa bantu banyak orang? Kalau kamu pernah, ini judul buat kamu. Jadi kita bakal bahas sama-sama. Tapi kita nggak sendirian guys, kita bakal bahas tentang ini bersama resep rendang daging pedas. Dan lanjut nonton sampai habis ya guys. Halo semuanya, selamat datang kembali di audio kehidupan. Terima kasih kamu sudah mengeklik audio kehidupan ini dan sudah hadir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan suaraku ini. Hari ini aku ingin mengajak kamu ngobrol tentang satu niat yang sering disalahpahami banget sama banyak orang, ya kan? Niat yang kadang dianggap cuman materialistis doang, kadang dianggap terlalu muluk juga. Padahal kalau direnungkan pelan-pelan, niat ini sangat manusiawi banget guys. Apa sih niatnya? Niat mau jadi orang kaya biar bisa bantu banyak orang loh guys. Dan supaya obrolnya tidak terasa berat banget, aku ingin ngajak kamu memahami niat ini lewat satu masakan yang prosesnya tuh panjang, penuh sabar dan penuh makna, enak banget guys, yaitu resep rendang daging pedas. Dan yuk kita bahas tentang ini semua deh, tentang semuanya menjadi orang kaya untuk bantu orang lain, sambil ngobrol tentang uang juga, tentang niat dan kematangan hidup kita. Iya guys, niat itu seperti memilih masakan. Sebelum masak rendang, orang Minang tidak bertanya cepat atau tidak. Mereka bertanya siap atau tidak gitu. Jadi rendang itu sebenarnya masakan mana sih? Jadi rendang itu sebenarnya masakan orang Padang, tapi di Aceh juga ada rendang. Mungkin beda versi kali ya. Ya udah deh, nggak tahu. Pokoknya aku suka rendang. Kalian suka rendang nggak? Komen di bawah ini. Begitu juga dengan niat mau jadi orang kaya guys. Kalau niatnya hanya ingin terlihat berhasil, mudah goyah banget. Tapi kalau niatnya untuk ingin meringankan beban orang tua, ingin membantu tanpa hitung-hitungan, kemudian ingin memberi tanpa takut untuk kekurangan gitu, niat itu punya akar yang kuat banget guys. Niat yang kuat membuat kita sanggup menempuh proses yang sangat panjang, ya kan? Rendang enak, tidak bisa dari daging sembarangan. Kamu perlu tahu itu guys. Mau bumbu seenak apapun, kalau dagingnya keras, asal dan alot, hasilnya mengecewakan banget, ya kan? Dalam hidup, daging itu adalah diri kita sendiri. Diri kita yang punya karakter, diri kita yang punya sifat disiplin, dan diri kita yang punya kejujuran guys. Mau jadi orang kaya yang bisa membantu banyak orang, artinya kita harus siap diterpa yang namanya belajar mengelola uang, belajar menahan ego, belajar untuk bertanggung jawab terhadap apapun, ya kan? Karena apa? Karena uang besar di tangan karakter yang rapuh lebih sering jadi sumber masalah. Bisa jadi itu kayak cuman dosa, nambah dosa kamu, atau bisa jadi uang itu bermanfaat, ya kan? Kemudian ya guys, bumbu yang banyak itu ilmu dan pengalaman loh. Jadi untuk kita masak rendang pasti banyak bumbunya kan? Kayak cabai, bawang, lengkuas, jahe, ketumbar, semua dihaluskan, semua ditumbuk atau dihaluskan di blender biasanya, disatukan. Begitu juga dengan jalan untuk menuju kaya guys. Kita tuh butuh semuanya, butuh banyak bumbu seperti ilmu keuangan, pengalaman dari gagal, karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Walaupun itu pengalamannya gagal, tapi dari situ kita dapat ilmu, pengalaman, pengetahuan lagi, ya kan? Dari kesalahan kecil guys juga iya. Kenapa? Gak mungkin langsung berhasil, gak mungkin 100% gak ada gagal, itu gak mungkin guys. Jadi pasti kalau menuju kaya itu banyak yang namanya rintangan kecil, banyak yang namanya kerikil, kesalahan kecil, kemudian pelajaran pahit juga. Kalau kamu hari ini gagal, ya jangan menyerah. Kita bangkit bareng-bareng.
kita ambil, kita petik ilmunya, kita apply lagi, kita coba lagi sampai berhasil guys. Karena menuju ke atas itu mudah, yang gak susah apa? Kalau yang gak susah sih, yang susah apa? Yang susah itu adalah mempertahankan ketika sudah di atas gitu. Bisa jadi sudah jadi orang kaya, sudah bisa membantu banyak orang, tiba-tiba kita dibohongin sampai menguras harta kita gitu, ya kan? Karena kita nggak bisa bertahan di atas. Jadi untuk menjadi orang kaya, kita butuh ilmu keuangan, butuh pengalaman yang gagal untuk jadi penguat kita gitu. Dan semua terasa pedas saat dijalani, karena proses itu kan gak mudah ya. Proses itu lama dan proses itu panjang banget. Tapi justru itu yang membentuk rasa guys, yang membentuk tanggung jawab, yang membentuk kita berdiri kokoh gitu. Kemudian ya guys, kamu tahu nggak? Masa rendang itu apinya kecil, bukan kecil kayak sedang, cenderung kecil, tapi membutuhkan waktu yang panjang, yang lama, ya kan? Karena kan kalau nggak matang ya dagingnya alot. Rendang tidak dimasak dengan api besar, ya kan? Api kecil, waktunya panjang, waktunya lama, kemudian diaduk pelan. Kalau nggak kita aduk, kalau kita nggak sabar ya bakal gosong bagian bawahnya. Coba komen di bawah sini siapa yang suka banget proses masak rendang. Kayak saat udah makan rendang dengan nasi panas itu kayak enaknya, nikmat banget gitu guys. Kayak yang matang juga begitu guys. Jadi kita kalau mau masak rendang apinya kecil ya kan. Dan kaya yang matang juga begitu guys. Bukan yang meledak tiba-tiba cepet kaya, enggak, tapi yang bertahan lama. Orang yang mau jadi kaya demi membantu orang lain harus sabar banget, tidak panik lihat orang lain sukses duluan. Jadi kalau udah lihat temen kamu sukses tuh kamu nggak panik, nggak parnoan, kamu nggak goyang gitu loh. Tidak silau, jalan yang pintas, karena niat baik butuh wadah yang kuat banget. Kemudian pedas itu ujian, bukan musuh kamu. Tidak semua orang kuat makan rendang pedas kan, jangankan rendang pedas, kayak keripik pedas aja nggak semua orang suka gitu. Ada yang kepedesan, ada yang menyerah, ada juga yang menikmati. Kalau aku sih tim yang makan sesuatu harus pedas, tapi bukan yang pedas gila gitu loh, pedas yang bisa menikmati makanan itu menjadi enak banget. Kamu tim yang mana? Kita pernah mukbang mie gacoan kan? Kita pernah bikin video mie gacang, mukbang mie gacang, bahas apa ya lupa deh aku. Pokoknya mukbang bareng adikku dan itu enak banget, nikmat banget pedesnya. Tapi pedesnya tuh bisa dinikmati, bukan pedes yang sampai hot yang harus berapi-api gitu loh guys, yang harus sakit perut gitu, enggak. Tapi pedes yang memang enak untuk dinikmati gitu. Dalam proses jadi orang kaya pun begitu, ada fase capeknya, ada fase ragunya, hampir menyerah. Pasti hampir menyerah tuh kayak bisa nggak ya, lanjut nggak ya gitu kan, kayak hal yang sering kita terpa gitu saat kita melakukan sesuatu apapun itu guys. Pedas itu ujian, tapi bukan musuh kita. Orang yang bertahan, akan menikmati rasa yang tidak bisa dijelaskan oleh orang yang berhenti di tengah jalan. Kalau kamu berhenti di tengah jalan, kamu akan menyesal nantinya ketika kamu sudah melihat temanmu berhasil gitu. Jadi kalau kamu lelah, kamu istirahat aja sejenak, koma, jangan dulu titik gitu guys. Nanti kamu lanjut lagi. Dan rendang matang jarang dimakan sendirian kan. Rendang matang itu dihidangkan, dimakan sama-sama, dibagi dan dinantikan, dikangenkan gitu. Kayak kita makan lontong, enak banget kalau ada bumbu rendang, ya kan? Apalagi kalau lebaran, pagi lebaran sarapan dengan lontong ada rendangnya. Entah itu rendang daging sapi, rendang ayam, atau rendang telur direndang. Nah itu enak banget guys, kayak dikangenin, masa-masanya dikangenin, masakan mama juga dikangenin. Atau kamu tulis di komentar ini, di kolom ini, resep rendang yang suka banget kamu masak itu apa, bumbunya apa, yang bikin beda itu apa, apakah wanginya, atau kamu suka rendang yang pedes yang pakai aku pernah dengar ada rendang yang pakai kacang tanah atau kacang apa gitu, pokoknya pakai kacang. Aku belum pernah makan, tapi katanya sih enak banget. Gak tahu wilayah mana, tapi aku ketahuinya tuh dari kakak sepupuku kalau nggak salah gitu.
Kemudian ya guys, begitu juga dengan kekayaan yang sehat. Ia tidak menutup diri, ia tuh mengalir, bukan pamer, bukan merasa paling mampu juga, tapi hadir sebagai manfaat. Dan itulah yang kita bahas guys. Kita mau menjadi orang kaya itu apa? Selain membantu diri kita, yang membantu orang lain. Artinya apa? Rezeki yang dikasih sama Tuhan untuk kita itu sebenarnya kan rezeki dari Allah ya, rezeki miliknya Allah ya, karena kan Allah maha rizki kan, maha kaya, dan itu kan dititipkan ke tangan kita. Biar apa? Biar tersalurkan rezekinya ke orang lain lagi gitu. Jadi nggak putus di situ aja rezekinya. Dan kalau kita membagi orang lain itu nggak ada ruginya buat kamu. Itu bakal jadi pahala yang benar-benar memberi jalan menuju surga gitu kali ya guys bahasanya. Jadi kalau kamu mau menjadi kaya tapi membantu orang lain, yang harus banget guys, bukan gak apa-apa tapi harus banget. Jangan memperkaya diri sendiri tapi menyulitkan orang lain gitu loh guys. Tapi hadir sebagai manfaat kehidupan, bukan untuk pamer doang, bukan untuk flexing doang ya kan. Karena tujuan akhirnya bukan kaya itu sendiri, melainkan apa yang bisa kita lakukan dengan kekayaan itu. Kayak kekayaan kita udah dapat kayanya nih, udah dapat uangnya nih segepok banyak itu, kita mau apain? Apa kita mau buang-buang uang kemudian kita habiskan gitu, atau kita mau memanfaatkan uang itu dengan membantu orang lain biar kita banyak pahala dan orang lain bisa memanfaatkan dan menikmati rezeki yang dikasih Tuhan itu? Atau kita mau investasi, mau bikin lapangan kerja, itu kan otomatis menghidupkan keluarga kan, menghidupkan beberapa keluarga lagi ya kan. Jadi kalau kamu mau jadi orang kaya, pilihlah untuk bermanfaat bagi orang lain gitu guys. Dan kalau hari ini kamu sedang bermimpi menjadi orang kaya, jangan langsung mematikan niat itu guys. Periksa aja dulu niatnya apa, prosesnya gimana, kesabarannya gimana. Seperti rendang, daging, pedas ini, hidup yang matang butuh waktu, butuh proses ya kan. Dan orang yang benar-benar siap membantu banyak orang adalah mereka yang tidak terburu-buru untuk selesai guys. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis ya guys. Jadi apa hal positif yang udah kamu dengarkan suaraku ini? Tulis di kolom di bawah ini untuk audio kehidupan judul ini. Dan kalau kamu ada tips bikin rendang empuk cepat mateng, enak, resepnya apa, tulis deh di bawah sini biar ibu-ibu lain bisa juga memasaknya yang sama. Dan semoga prosesmu mateng dan kelak kehadiranmu menguatkan banyak orang. Bye bye guys, semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain ya guys. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Tetap sehat guys, jangan lupa senyum, bye.